Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Suparni, dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Kalibungu, Kabupaten Kendal. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat mengikuti pembelajaran dan menyimak video pembelajaran kali ini dengan lancar dan mudah untuk memahami materinya. Nah, sebelumnya kalian persiapkan alat tulis menulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang garis dan sudut. Nah, ini tidak asing di lingkungan kita. Nah, kita lihat di sini ada gambar rel kereta api. Nah, yang sering kita jumpai, yang sering kita lewati di sini. Nah, kalau kita lihat di sini relnya, nah kita kasih gambar merah ini. Nah, garis merah. Yang satu garis kuning. Nah, antara garis merah yang sejajar, ini rel kan sejajar, dengan garis kuning yang sejajar juga, ini relnya saling melintang. Nah, di sini akan terbentuk 16 sudut. Nah, nanti di sini ada garis yang sejajar, ada garis yang sejajar juga, maka terbentuk 16 sudut. Kemudian yang tidak asing juga yang kalian sering pakai, ini ada tripod. Nah, di sini juga ada sudutnya. Nah, contohnya di sini, nah antara sinar garis yang merah dengan sinar garis yang merah. Ini adalah sudut. Garis merah dengan biru juga sudut. Biru ini dengan merah yang satunya juga sudut. Nah, sekarang marilah kita ikuti pembelajarannya tentang garis dan sudut itu seperti apa. Garis dan sudut. Nah, yang akan kita pelajari di sini antara lain, yang pertama yaitu di kegiatan 7.1, kegiatan 7.2, kegiatan 7.3, dan kegiatan 7.4. Yang 7.5 nanti videonya tersendiri. Nah, yang pertama, kegiatan 7.1 berisi tentang hubungan antar garis. Kemudian yang kedua, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang ketiga, mengenal sudut. Yang keempat, yaitu tentang hubungan antar sudut. Nah, yang pertama yaitu kegiatan 7.1, hubungan antar garis. Nah, meliputi yang bagian A, hubungan antar titik, garis, dan bidang. Yang nomor 1, hubungan titik dan garis. Ada 2. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Misalkan di sini ada garis L. Nah, kemudian ada sebuah titik, misalkan di sini titik A, nah, maka A ini ada pada garis L. Kemudian titik terletak di luar garis. Nah, misalkan di sini ada garis M. Nah, kemudian ada sebuah titik di sini di luar garis, tidak menyinggung pada garis. Nah, misalkan titik B. Nah, itu keadaan hubungan antara titik dan garis. Kemudian yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Ada 2 juga, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Nah, kalau di sini ada bidang alfa, maka ada titik C ini pada bidang namanya. Kemudian yang di luar bidang, nah di luar bidang tidak menyinggung atau tidak pada bidangnya, jadi di luar bidang. Kemudian berikutnya yaitu yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang.
Nah, di sini garis terletak pada bidang, kemudian garis terletak di luar bidang, dan yang ketiga garis memotong bidang. Jadi ada 3. Nah, kalau ada bidang alfa, yang pertama terletak pada bidang. Nah, di sini ada pada bidangnya. Terletak di luar bidang. Nah, di sini tidak menyinggung pada bidang. Kemudian ada garis memotong bidang. Nah, di sini menembus bidang garisnya. Yang keempat, titik-titik segaris. Nah, 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Misalkan di sini ada sebuah garis L. Nah, ada titik A, ada titik B, maka titik A dan titik B itu terletak pada satu garis. Kemudian yang kelima, titik-titik sebidang. Nah, 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Misalkan di sini ada bidang alfa, maka titiknya, 2 titik ini ada pada bidang. Kemudian ada pengertian yang lainnya lagi pada garis, yaitu ada garis, ada segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis. Nah, yang pertama garis. Garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB, dinotasikan dengan AB. Nah, di sini garis ini adalah garis AB karena melalui titik A dan titik B. Kedua ujungnya dikasih panah karena bisa diperpanjang kemanapun. Nah, bisa A memanjang, bisa B yang dari B yang memanjang. Kemudian yang kedua, ruas garis atau segmen AB adalah garis yang mempunyai titik ujung di titik A dan titik B. Disimbolkan dengan AB dikasih garis di atasnya simbolnya. Nah, di sini A dan B pada ujung-ujung garisnya. Nah, di sini namanya ruas garis atau segmen garis. Kemudian yang ketiga, sinar garis AB adalah garis yang mempunyai titik A sebagai pangkal dan tidak memiliki ujung. Merupakan bagian dari garis AB, disimbolkan di sini sama simbolnya. Nah, di sini. Ini namanya sinar garis. Mempunyai pangkal A dan tidak berujung. Kemudian kalau sinar garis BA. Nah, maka di sini sebagai pangkalnya adalah B dan tidak mempunyai ujung. Ini pangkalnya B. Kemudian kedudukan 2 garis. Yang pertama 2 garis jajar, kemudian 2 garis saling berpotongan, dan 2 garis saling berimpit. Nah, kalau ini ada bidang, ada garis A. Nah, garis B, ini namanya 2 garis sejajar. Nah, jaraknya selalu tetap antara A dan garis B. Garis A dan B tidak memiliki titik potong, tidak akan bertemu karena sejajar. Kemudian yang kedua, saling berpotongan. Nah, di sini. Nah, akan bertemu di satu titik atau memotong di satu titik. Nah, misalkan di sini titik P. Nah, garis C dan D berpotongan di titik P. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga, 2 garis saling berimpit. Nah, maka ini saling berimpit. Nah, garis E dan F memiliki lebih dari satu titik potong, itu namanya berimpit. Kemudian sifat-sifat garis saling sejajar. Nah,
Melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Nah, ini kalau ada garis A, ada titik K di luar garis, maka hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis A. Misalkan di sini garis B. Karena jaraknya antara garis B dengan garis A itu selalu tetap, tidak akan bertemu, itu namanya sejajar. Kemudian jika garis C memotong garis A dan A sejajar B, maka garis C pasti memotong garis B. Nah, ini ada garis A, ada garis B. Nah, ada garis C yang memotong A, pasti perpanjangannya dia akan memotong garis B. Kemudian yang ketiga, jika garis A sejajar garis B dan B sejajar garis C, maka A, dan C pasti sejajar juga. Nih, A, B sejajar. Nah, B sejajar dengan C, maka A pasti sejajar dengan C. Contohnya, nah, perhatikan gambar, tulislah semua pasangan garis yang sejajar. Nah, di sini ada gambar apa ya? Ini namanya ada gambar prisma. Prisma segi 3, ABC, DEF. Nah, penyelesaiannya, pasangan garis yang sejajar, nah ini lambangnya garis sejajar itu garis miring 2 adalah, nah yang pertama AB dengan DE. Kemudian pasangan yang kedua ada AD, ada BE, kemudian ada CF. Kemudian yang ketiga ada AC dengan DF. Kemudian pasangan yang terakhir ada BC dengan EF. Ya. Nah, kegiatan 7.2 membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Membagi garis menjadi beberapa bagian. Nah, contohnya, membagi garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Caranya, yang pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Nah, di sini, ruas garis AB. Kemudian yang kedua, dari titik A buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian yang sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimped dengan AB, yaitu AP, kemudian PQ, kemudian QR, kemudian RS, kemudian SM. Ini garis AM. Ya. Langkah berikutnya, yang ketiga, yaitu hubungkan titik M dengan B. Nah, di sini ada titik M, hubungkan dengan B. Kemudian langkah yang keempat, buatlah ruas garis sejajar dengan ruas garis MP, yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, nah, kemudian titik R, kemudian titik Q, dan titik P. Nah, memotong garis AB di titik S1, R1, Q1, dan P1. Langkah yang kelima, nah, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Nah, di sini garisnya kita ambil AP1, kemudian ke Q. Nah, di sini menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1, P1Q1, Q1R1, R1S1, dan S1M. Kemudian membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:1. Nah, buatlah
sembarang ruas garis AB, langkahnya yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, dengan cara yang sama. Nah, di sini. Dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 2 bagian yang sama. Nah, ini panjangnya sama sampai titik M. Nah, AP berimped dengan AM. Nah, panjangnya sama. AP sama dengan AM. Kemudian langkah yang ketiga, tarik garis dari titik M ke B atau hubungkan titik M dengan B. Kemudian berikutnya, buatlah garis yang sejajar dengan MB melalui titik P hingga memotong AB di titik P1. Nah, maka di sini AP1, P1 ke B itu sama panjang, menjadi 2 bagian yang sama. Yang C, perbandingan ruas garis. Perhatikan gambar berikut dari gambar yang sebelumnya tadi. Nah, saya ambil gambarnya ini. Nah, gambar tersebut merupakan ruas garis AB dibagi menjadi 2 bagian, sehingga menjadi AP1 sama dengan P1B. Kemudian AP sama dengan PM. Nah, P1 PP1 sejajar MB, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini AP1 P1 ke B itu sama panjang, maka perbandingannya 1:1. Kemudian yang kedua, A ke P dengan P ke M itu juga sama panjang, maka perbandingannya juga 1:1. Nah, didapat dari dua ini karena perbandingannya sama, maka AP1 P1B sama dengan AP berbanding PM. Kemudian yang kedua, AP1 dibanding AB. Nah, AB itu tadi panjangnya 2 kali AP1, maka 1 berbanding 2. Kemudian AP berbanding A ke M, panjangnya AM itu 2 kali AP, maka perbandingannya 1:2. Maka didapat AP1 berbanding AB sama dengan AP berbanding AM. Nah, yang ketiga yang kita dapat, kita lihat perbandingannya PP1 dengan M ke B. Kita lihat kalau ini saya tarik ke P1-nya, kita tarik garis ke MB, iya, 2 kalinya juga. Nah, kalau kita ukur 2 kalinya juga, maka didapat PP1 banding MB sama dengan 1:2. Sedangkan tadi AP berbanding AM sama dengan 1:2. Maka kita dapatkan PP1 berbanding MB sama dengan AP berbanding AM. Contohnya, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang C ke Q. Nah, panjang C ke Q di sini ada segitiga PQR dipotong oleh CD hingga CD sejajar dengan QR. Maka didapat informasi tadi berarti P ke C berbanding C ke Q akan sama dengan P ke D berbanding D ke R. P ke C 2,7, P ke D 3, D ke R 4. Maka perbandingannya menjadi 2,7 berbanding CQ sama dengan 3 berbanding 4. Nah, kalau ada ketemu perbandingan yang semacam ini, kita ingat pelajaran sebelumnya, maka ada di sini perkaliannya menjadi pembagian diganti perkalian,
tepi-tepi, dalam-dalam. Nah, di sini yang ditanyakan kita taruh di depan dulu. Dalam-dalam, CQ kali 3. Kemudian yang luar 2,7 kali 4. Menjadi 3 CQ sama dengan 2,7 kali 4. Nah, 2,7 kali 4, 10,8. Maka CQ-nya 3,6. Nah, jadi panjang CQ adalah 3,6 cm. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Nah, hanya di samping sini. Penyelesaian menurut informasi yang tadi, di sini 3 sejajar dengan A. Nah, informasi yang tadi berarti menjadi 6 berbanding 6 ditambah 4 sama dengan 3 berbanding A. Nah, di sini 6 berbanding 6 tambah 4, 10 sama dengan 3 berbanding A. Sama seperti tadi, tepi-tepi, dalam-dalam. Nah, 6 kali A, 10 kali 3. Berarti 6A sama dengan 10 kali 3, 30. Maka A-nya 30 dibagi 6, ketemunya 5. Jadi, nilai A adalah 5 cm. Kegiatan berikutnya 7.3 mengenal sudut. Nah, terdiri dari yang pertama menentukan konsep sudut. Nah, di sini ada gambar jam dinding, kemudian ada gambar senter, kemudian ada gambar mesin pondasi tiang panjang hidrolik. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, antara jarum menit dengan jarum jam. Nah, di sini membentuk sebuah sudut. Kemudian pada senter, karena kalau kita buat semacam ini, nah di sini juga membuat sudut, ada sinarnya. Kemudian pada panjang hidrolik juga di sini membentuk sebuah sudut. Nah, sudut itu maka terbentuknya karena 2 sinar garis yang bertemu pada 1 titik. Nah, secara matematis hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada sinar garis P ke A dan P ke B. Nah, titik P dinamakan titik sudut. Kemudian PA dinamakan sinar garis PA atau kaki sudut. Kemudian P ke B, ini juga sinar garis PB. Nah, ini juga dinamakan kaki sudut. Kemudian daerahnya di sini adalah antara sinar PA dan PB, itu namanya daerah sudut. Nah, misalkan di sini daerahnya kita tulis alfa. Nah, di sini adalah besarnya sudut. Kemudian yang B, penamaan sudut. Nah, secara umum ada 2 penamaan sudut. Nah, nama sudut dengan 1 huruf dapat diambil dari nama titik sudutnya. Kemudian yang kedua, nama sudut dengan 3 huruf. Nama titik sudutnya diletakkan di antara 2 huruf lainnya. Nah, di sini tadi A, P, B. Nah, kalau dengan 1 huruf bisa dituliskan dengan sudut P. Atau simbolnya semacam ini. Nah, sudut miring, kemudian yang bawahnya mendatar. Sudut P. Kemudian kalau dengan 3 huruf, maka dituliskan semuanya. A, P, B. P-nya ditaruh di tengah-tengah, di antara 2 huruf pada kaki sudutnya. Jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ada sudut siku-siku yang ukuran sudutnya 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip. Ukuran sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 dan 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus, yaitu
180 derajat. Yang terakhir ada sudut refleks, yaitu ukuran sudutnya antara 180 dan 360. Nah, yang C, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Contohnya, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 10.10. Penyelesaiannya, kita lihat jarum jamnya dulu, menunjukkan pukul 10:10. Dapat ditulis 10:10/60 jam. Nah, karena dalam jam itu 1 jamnya bergerak 30 derajat, maka diperoleh 10/60 kali 30 derajat sama dengan 10 kali 30 derajat plus 10/60 kali 30 derajat. Hasilnya 300 derajat ditambah 5 derajat adalah 305 derajat. Kemudian untuk jarum menitnya menunjuk bilangan 2, sehingga sudutnya 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Maka besar sudutnya 305 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 245 derajat. Karena lebih dari 180, maka disebut dengan sudut refleks. Jadi sudut antara yang jarum jam dengan menit yang kecil, yaitu 360 dikurangi 245 derajat adalah 115 derajat. Kegiatan 7.4, hubungan antar sudut yang berikutnya. Sudut-sudut yang saling berpelurus yang pertama. Nah, di sini sudut-sudut saling berpelurus. Yaitu di sini antara ABC dengan sudut CBD. Nah, untuk sudut-sudut yang berpelurus atau bersuplemen adalah jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini sudut ABC dan sudut CBD merupakan sudut-sudut yang saling berpelurus, atau sudut CBD merupakan pelurus dari sudut ABC, atau di sini sudut ABC merupakan pelurus dari sudut CBD, hingga dapat dituliskan sudut ABC plus sudut CBD sama dengan 180 derajat. Nah, kalau derajatnya ditulis di sini ada X derajat dengan Y derajat, maka X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Contoh berikutnya. Pada gambar di samping, hitunglah nilai A dan besar sudut KLM. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini, sudut KLM dengan sudut MLN membentuk sudut lurus atau saling berpelurus. Nah, menurut informasi yang sudah dipelajari, maka jumlah sudutnya 180. 3A plus 60 plus 2A sama dengan 180. Maka 3A plus 2A sama dengan 180 dikurangi 60. 5A sama dengan 120. Maka A-nya 120 dibagi 5, ketemunya 24. Jadi nilai A sama dengan 24 derajat. Kemudian yang sudut KLM. Nah, sudut KLM besarnya di sini 3A plus 60 derajat. Maka A-nya kita ganti dengan 24. Nah, 3 kali 24 plus 60 derajat. Jadi 72 plus 60 derajat sama dengan 132 derajat. Sudut-sudut yang saling berpenyiku. Nah, di sini. Maka di sini sudut ABC dengan sudut CBD saling berpenyiku karena membentuk sudut siku-siku. Nah, jumlahnya sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini sudut CBD merupakan penyiku dari sudut ABC, atau sebaliknya, sudut ABC merupakan penyiku dari sudut CBD, hingga jumlahnya 90 derajat. Maka besarannya di situ X
derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Contohnya, besar suatu sudut sama dengan 3 kali penyikunya. Hitunglah besar sudut tersebut. Penyelesaiannya, nah, misalkan sudut itu adalah sudut A. Maka, nah karena di sini penyikunya, sudut A ditambah penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Sudut A tadi 3 kali penyikunya. Nah, ditambah penyiku sudut A sama dengan 90, maka 3 tambah 1, 4 kali sudut penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Maka penyiku sudut A 90 derajat dibagi 4. Hasilnya 22,5. Pertanyaannya tadi besar sudut tersebut 3 kali sudut penyikunya, berarti 3 kali 22,5 sama dengan 67,5 derajat. Nah, yang C, sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Nah, di sini A, E, C dengan sudut B, E, D. Kemudian, nah, karena bertolak belakang sama besar, berarti sudut A, E, C sama dengan sudut B, E, D. Kemudian sudut C, E, B dengan sudut A, E, D. Nah, juga bertolak belakang, atas dengan bawah. Maka sudut CEB sama dengan sudut AED. Kalau sudut bertolak belakang sama besar. Contohnya, pada gambar di samping besar sudut AEC 65 derajat. Hitunglah besar sudut BED, AED, dan sudut BEC. Penyelesaiannya, yang pertama, yang di sini yang diketahui sudut AEC 65 derajat dengan sudut BED saling bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang besarnya sama. Maka sudutnya BED sama dengan 65 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah sudut AED. Nah, dengan sudut AEC. Nah, saling membentuk apa di sini? Membentuk sudut lurus, maka saling berpelurus. Kalau saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Maka AED ditambah 65 sama dengan 180. AED-nya 180 dikurangi 65, hasilnya 115 derajat. Kemudian yang terakhir, sudut BEC. Nah, BEC dengan sudut AED. Nah, ini juga bertolak belakang. Maka besarnya sama, sudut BED-nya BEC-nya sama dengan 115 derajat. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Di sini garis A sejajar B dipotong oleh garis C di titik P dan Q. Maka akan terjadi sudut-sudut sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut sehadap sama besar. Nah, di sini yang sehadap itu sudut A1, P1 dengan Q1. Kemudian berikutnya sudut P2 dengan Q2. Nah, berikutnya sudut P3 dengan Q3. Kemudian berikutnya sudut P4 dengan Q4. Nah, sudut-sudut yang sehadap sama besar. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan juga sama
besar. Nah, di sini perpotongannya kita namai sudutnya 1, 2, 3, 4. G-nya juga 1, 2, 3, 4. Kita lihat dalam berseberangan. Nah, di antara dua garis jajar itu di dalamnya. Berarti P2 dengan Q4. Nah, sama besar. Kemudian P3 dengan Q1. Itu juga sama besar. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Nilainya juga sama besar. Di sini sudut sejajar dipotong oleh garis lain. Perpotongan di titik P dan Q membentuk, nah di sini ada 8 sudut. Nah, luar, yang di luar garis sejajar P1 dengan Q3. Nah, maka besarnya juga sama. Kemudian P4 dengan Q2, besarnya juga sama. Kemudian sudut dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini yang dalam sepihak yang mana ya? Yang di dalam garis sejajar, sepihak. Berarti kalau di atas, atasnya, kalau di bawah, bawahnya semuanya. P2 dengan Q1. Nah, jumlahnya 180. Sudut P2 ditambah sudut Q1 sama dengan 180. Kemudian yang kedua, sudut P3 dengan sudut Q4. Nah, sama, jumlahnya juga 180 derajat. Kemudian sudut luar sepihak, jumlahnya juga 180. Ya, yang di luar, nah sudut P1 dengan sudut Q2, jumlahnya juga 180. Sudut P1 tambah sudut Q2 sama dengan 180. Kemudian sudut P4 dengan Q3 sama, jumlahnya 180. Jadi yang sehadap, yang berseberangan itu sama besar, yang jumlahnya 180 yaitu yang sepihak baik luar maupun dalam. Contohnya, tentukan nilai X. Nah, di sini ada gambar dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Garis AB dipotong oleh garis C. Di sini pertanyaannya X. Kita lihat di sini 2X plus 10 dengan 70. Nah, menurut informasi yang sudah kita pelajari, ini saling apa? Iya, saling sehadap. Kalau sehadap, maka besar kedua sudut tersebut adalah sama, yaitu 2X plus 10 sama dengan 70, maka 2X-nya 70 dikurangi 10. Nah, 2X sama dengan 60, maka X-nya 30. Jadi nilai X sama dengan 30 derajat. Berikutnya, contoh tentukan nilai X juga. Ini masih nilai X. Nah, di sini dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Kalau kita lihat di sini, nah, 2X plus 10 dengan 30 saling apa? Sepihak. Sepihak apa di sini? Dalam sepihak. Nah, berdasarkan informasi tadi, yang sepihak jumlahnya berapa? 180. Maka 2X plus 10 ditambah 30 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan 180 dikurangi 10 dikurangi 30. 2X 140, maka X-nya 70. Jadi nilai X adalah 70 derajat. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.